hari ini lagi ramai sekali ada public figure Revaldo yang sudah 4 kali tertangkap narkoba ya Bun. Sebenarnya Mhm. secara psikologisnya gimana sih Bun untuk seorang public figure ini yang terus mengulang lagi mengkonsumsi narkoba? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa masalah tentang narkoba ini, kalau misalnya dia relapse berulang-ulang, ada kemungkinan pada waktu dulu masuk rehabilitasi dan sebagainya, itu belum beres. Nah, kalau dia masuknya hanya kepada ditangkap di kantor polisi, tapi tidak direhabilitasi, tidak di detox dan sebagainya, ada kemungkinan memang relapse lagi gitu. Dan itu menurut saya terjadi karena di dalam darahnya masih ada racunnya seperti itu. Sehingga dia kemudian kembali craving untuk mendapatkan obat-obat tersebut gitu. Gitu, Mbak. Berarti bisa dibilang memang seharusnya atau sebaiknya eh, pengguna narkotika itu direhabilitas ya Bun untuk membuang toksik-toksik yang ada di tubuh ya. Iya, karena kalau dimasukkan ke penjara, di penjara tuh dianggap dia harus cerah. Pada waktu dia masuk penjara, ini nalarnya juga belum tentu jalan dengan baik, ya. Masih ada terkena dari masalah obat-obatan atau barang-barang terlarang itu. Jadi makanya tidak bisa memberikan apa namanya reaksi respons yang sesuai yang seharusnya. Sehingga pada waktu di penjara harapannya dia bisa kapok, malah tidak kapok, malah mungkin belajar lagi yang sesuatu yang berbeda, cari meramu sendiri atau apa gitu. Gitu, Mbak. Oh, adanya tekanan Bun karena mungkin banyaknya pekerjaan yang mengharuskan energinya lebih atau gimana yang akhirnya Nggak, itu mengkonsumsi. kan sebetulnya gini, itu kan hanya orang mengatakan bahwa kalau pakai narkoba energinya jadi berlebih, bisa lebih staminanya lebih bagus. Padahal kan sebetulnya kan tidak, Mbak. Itu nggak terbukti gitu loh bahwa orang yang narkoba kemudian jadi lebih bisa ekspresif, bisa apa gitu. Sebetulnya bukan seperti itu. Nah, ini kan lebih kepada orang tersebut sudah belajar untuk menggunakan hal tersebut, entah awalnya coba-coba, entah awalnya kemungkinan adalah karena dapat gratisan, entah karena dia putus asa, kemudian dia coba dengan hal-hal seperti itu, bisa penyebabnya banyak sekali. Tapi pada waktu dia menggunakan, racun udah masuk ke dalam darahnya, sehingga kalau ada masalah, misalnya dia selalu dari waktu awal dia menggunakan narkoba, masalah tidak dihadapi, tapi kemudian dia mencoba lari. Nah, larinya itu bisa ke narkoba. Lari itu maksudnya gini, orang kalau punya masalah harusnya hadapin either dia fight atau flight. Kalau fight dia hadapi, kalau flight dia kabur. Kaburnya itu bukan dalam arti fisik dia jalan gitu, bukan, tetapi dia bisa pakai minuman keras, pakai obat-obatan, pokoknya ke tempat yang lain supaya dia merasa bahwa tidak punya masalah. Padahal dia melakukan hal tersebut pada waktu dia bangun kembali, masalah tetap masih ada di situ gitu. Halo? Bun, kalau misalkan kayak gini, sebenarnya dampak narkotika sendiri secara psikologisnya itu dalam jangka waktu panjang tuh apa sih, Bun? Ya banyak, Mbak. Kalau apalagi kalau udah tertangkap berkali-kali, itu yang dia hancurkan bukan hanya rumah dirinya sendiri, tapi orang-orang di sekelilingnya, keluarganya, lingkungan sosialnya, semua ikut terkena. Kalau dari sisi misalnya gini sosial, orang yang sudah masuk penjara dan sebagainya pasti berdampak pada waktu mencari kerja, pada waktu apa. Kalau untuk kemudian dengan lingkungannya, mungkin dia jadi tidak dipercaya karena dia sering berbohong tadinya dan lain sebagainya. Kalau untuk dirinya sendiri udah pasti ada banyak hal yang membuat dia kemudian jadi hancur ya. Ibaratnya nanti kesehatannya pasti terganggu, mungkin organ tubuhnya kalau udah terlalu lama pakai udah ada bermasalah dan sebagainya gitu. Jadi memang penanganan ini haruslah tuntas gitu. Jangka panjangnya bisa juga kemudian makin baik, bisa makin buruk. Dan biasanya kalau pengguna itu kalau dia nggak punya pekerjaan atau apa, dia pasti akan melakukan ada penipuan mungkin, kemudian ngambil barang orang, bisa seperti itu kalau dia lagi sakau. Bun, apa sih yang mungkin bisa dilakukan peran dari keluarga maupun dari support dari psikolog dan psikiater sendiri untuk tahap pemulihan sebagai pecandu narkoba sendiri, Bun?
eh, rentang waktu untuk dikatakan sembuh itu nggak pasti. Tapi yang pasti adalah lingkungan itu memang harus mendukung. Mendukungnya apa? Misalnya mengingatkan dia untuk pergi ke dokter, ke psikiater, untuk terapi atau untuk apa gitu. Dan kalau misalnya masalahnya adalah pada dirinya, pada waktu dia memang merasa bahwa terpuruk, tidak bisa menghasilkan uang dan sebagainya, dia ngerasa harus lari dari situasi itu. Nah, itu yang diajarkan untuk agar dia bisa lebih tangguh untuk kemudian menghadapi masalah tersebut dan mencari jalan keluarnya. Dan kalau ini bisa terjadi, kan kemungkinan jadi dia kalau ada masalah-masalah lagi tidak akan kembali ke tempat yang sama. Nah, ini lingkungan tuh sangat penting banget untuk memberikan dorongan kepada dia, terutama orang-orang terdekatnya ya pasti ya. Dan bahkan kadang-kadang orang terdekat tuh kalau sudah berkali-kali jadi merasa lelah, nggak bisa disembuhkan, berkali-kali mengulangi hal yang sama gitu. Seperti itu, Mbak. Bun, mungkin ada pesan secara psikologis yang mau disampaikan terkait ini tuh tidak bisa lagi penggunaan narkoba tuh tidak bisa lagi dinormalisasi ya Bun, walaupun misalkan ada tekanan atau tuntutan pekerjaan. Ada Bun yang mau disampaikan pesannya Bun? Iya, kalau menurut saya orang belajar menghadapi si masalah atau situasi yang dia hadapi ya. Jadi kalau dibilang kebanyakan pekerjaan, lembur, pusing dan sebagainya, akhirnya larinya ke sana. Oh, itu menurut saya cara yang salah. Orang itu harus menemukan caranya sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan kemampuannya, performance-nya dan sebagainya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan pada orang pecandu itu adalah dia sebetulnya tidak menghadapi dunia secara nyata, tapi dia kemudian lari ke dunia yang maya, yang kemudian dia pikir dia akan lebih aman di sana, dan ternyata kan tidak aman gitu. Nah, saya sih sarankan bahwa ya memang harusnya narkoba tidak dikonsumsi mau apapun bentuknya ya. Apapun yang terlalu banyak itu bisa menjadi kecanduan. Kadang-kadang ada yang kecanduan coklat, ada yang kecanduan rokok, ada kecanduan apa. Makanya sebaiknya jangan sampai kita memiliki keinginan lebih-lebih untuk kemudian memakai atau menggunakan hal-hal tertentu. Itu satu. Yang kedua adalah pelajari diri kita. Kekurangan kita apa dalam menghadapi masalah kah, dalam apa. Nah, yang dibenarin atau diperbaiki itu adalah kita rasa kita tidak mampu itu supaya dia bisa survive di dalam kehidupan ini. Gitu, Mbak. Terakhir Bun, Halo. berarti tegaskan bahwa pecandu sebaiknya dilakukan rehabilitasi ya Bun, bukan di penjara Ya, ya Bun. iya, betul. Jadi lebih baik direhabilitasi. Nah, mungkin kalau penjara tuh efek jerah atau kalau ada pasal apa namanya, apa, bertumpuk ya, di mana satunya lagi adalah misalnya dia ngambil hak orang lain, dia menipu atau apa tuh bisa sekali gitu.